Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu ini kita menyaksikan sebuah video yang mungkin buat sebagian kita akan ketawa atau merasa ada hal yang aneh. Mari kita dengarkan cuplikan dari video tadi. قال إن كلمة كتاب فعليكم فقال علي إن كلمة أمتي في إن كلمة في الله. Taib, yang pertama saya juga turut bingung berekspresi karena entah ini bahasa apa. Karena yang dibicarakan tentang kitab berbahasa Arab, terus mungkin beliau unjuk kebolehan dalam bahasa Arab, tapi sejauh atau sedikit dari apa yang kami pelajari dari bahasa Arab, ya mungkin kalimat beliau berbahasa Arab, cuman kalau indan nuhat itu laisa bikalam, jadi bukan termasuk di antara kalam yang dianggap. Jadi seperti ayam berkokok, suara kokok ayam keras, tapi tidak ada maksudnya sama sekali. La yufidu faidatan taman, tidak memberikan faidah yang sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar bahwasanya setiap pemikiran yang aneh itu pasti akan ada pengikutnya, dan pengikut pengucap ini sungguh banyak sekali, banyak sekali. Dan kita tidak usah heran, dari zaman dahulu sudah menjadi sunnatullah bahwasanya orang-orang dengan berbagai macam pemikiran, dengan berbagai macam ra'yun, dengan berbagai macam pendapat yang aneh-aneh sekalipun akan apa? Akan diikuti oleh banyak orang, oleh sebagian akan selalu ada pengikutnya. Dikatakan oleh salah seorang penulis, beliau mengatakan bahwasanya setiap tulisan itu ada pembacanya. Pasti ada yang menganggap tulisan kita bagus, walaupun hanya 1-2 orang. Ada yang menganggap bahwa tulisan kita ini penuh dengan hikmah, walaupun hanya 1-2 orang. Oleh karena itu, karena setiap pengucap atau penulis selalu ada pengikutnya, maka itu menjadi pemantik semangat bagi kita untuk menebarkan kebaikan. Rasul mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang berasal dariku walaupun hanya 1 ayat saja. Dengan catatan 1 ayat kita fahami, lalu kemudian kita sampaikan kepada orang lain sebagai bentuk dakwah kita kepada mereka. Entah menyampaikan dengan ayatnya secara langsung atau kita contohkan dalam perilaku kita. Makanya di antara bentuk dakwah yang seharusnya seorang muslim bersemangat dengannya, termasuk ketika di media sosial. Perhatikan ini, video ini tersebar di tengah-tengah kita. Dan mereka tidak malu, biasa saja. Maka jangan sampai kita malu untuk ikut berdakwah, menebarkan kebaikan di hadapan yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, akan selalu kita temui orang-orang dengan keanehan pemikiran seperti ini. Di antara mereka ada di tengah-tengah kaum muslimin, ada yang masih muslim, yang di tengah-tengah kaum muslimin yang mana mereka berpemahaman aneh atau melakukan satu kesalahan tertentu yang mereka tidak tahu ilmunya. Maka kata Allah Azza wa Jalla, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Katakanlah Muhammad, ajaklah mereka ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Terus kemudian kelompok yang kedua, al-mau'izatil hasanah atau dengan mau'izah hasanah. Bagi yang sudah tahu ilmunya terus kemudian melanggar apa yang Allah larang dari mereka, maka tegur dengan teguran yang baik. Akan tapi ada kelompok yang ketiga yang mereka membawa pemikiran yang aneh, bantah dan lain sebagainya. Ya wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Kita tidak masalah debat mereka dengan cara yang ilmiah. Kita tegur mereka dari kesalahan mereka dan lain sebagainya. Terlebih kalau ada orang-orang seperti ini, maka kita peringatkan umat manusia, kita peringatkan umat muslim untuk jauh-jauh dari orang yang seperti ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla teguhkan kita di atas hidayah, karena hidayah ini mahal. Mahal. Buktinya orang seperti ini juga digemari oleh banyak orang, dan kita tidak tahu bagaimana latar belakang mereka, tapi alhamdulillah ini digemari. Jadi semangat dalam mendapatkan kebaikan, bersyukur kepada Allah atas hidayah yang masih ada dalam diri kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla catat apa yang kita lakukan di media sosial sebagai sebuah catatan kebaikan. Dan perlu diingat, kaum muslimin rahmatillahi Allah Azza wa Jalla, bahwasanya ini hanya permulaan saja. Dalam artian ini hanya tepiannya saja. Ini bukan kesalahan utama yang dilakukan, tapi banyak kesalahan yang lainnya. Contoh diantaranya beliau menyatakan siap menjadi penjaga gawang neraka. Terus kemudian ini kan perkataan yang terlalu berani. Bahkan Rasul tidak akan berani mengatakan demikian. Rasul itu mengakui dirinya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Mengakui sebagai hamba Allah. Bahkan Rasul mengatakan bahwasanya tidak ada yang memasukkan kita ke surga, bahkan amalan kita. Para sahabat mengatakan, bahkan kau ya Rasulullah, bahkan aku, kata Rasulullah, illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah Azza wa Jalla liputi aku dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak berani ngomong atas dasar kekuatan beliau sendiri.
Lah kok ada orang yang mengatakan saya siap menjadi penjaga gawang neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini hanya permulaan, kita harus fokus pada kesalahan intinya dan itu yang kita debat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.